Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Dalam menjalani hidup ini, dalam menggapai cita-cita, terkadang kita mengalami keadaan bersedih, mengeluh, bahkan sampai mau putus asa. Misalnya ketika kita ujian sudah gagal, ujian lagi, gagal lagi, ujian lagi, gagal lagi. Hal seperti ini terkadang membuat kita putus asa. Lalu, sebagai seorang muslim, bagaimana sikap kita dalam menghadapi hal-hal seperti ini? Dalam video kali ini, Bapak akan mengajak kalian untuk memahami sebuah materi yang sangat penting, materi akhlak terpuji, yaitu optimis, ikhtiar, dan tawakal. Bagaimana cara menumbuhkan jiwa optimis dalam jiwa seseorang? Apa ikhtiar yang sesungguhnya? Dan bagaimana tawakal yang sebenarnya menurut agama? Dalam video ini, Bapak akan menjelaskan kepada kalian tentang hal ini. Oleh karena itu, tonton videonya sampai kalian selesai, agar kalian benar-benar bisa memahami materi-materi optimis, ikhtiar, dan tawakal. Sifat terpuji pertama adalah optimis. Optimis adalah berpikir positif terhadap suatu apapun yang kita alami. Sifat terpuji ini harus dimiliki oleh setiap muslim agar selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun keadaannya, dalam kondisi apapun, pahit sekalipun, dia harus yakin bahwa ini adalah yang terbaik yang Allah berikan untuknya. Karena Allah Maha mengetahui yang terbaik bagi setiap hambanya, walaupun mungkin keadaan itu terlihat sangat tidak mengenakan bagi hamba tersebut. Dengan jiwa optimis, maka akan menumbuhkan husnudzon billah, yaitu baik sangka kepada Allah, ridho atas takdir yang Allah berikan kepadanya. Surat Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat ini, Allah dengan tegas mengatakan kepada kita, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah dari bagaimanapun kondisi yang kita hadapi. Lawan sifat optimis adalah pesimis. Seseorang yang mempunyai jiwa optimis, dia akan selalu semangat untuk menghadapi setiap permasalahan yang dihadapinya. Jika tidak berhasil menyelesaikan suatu masalah, dia akan mencoba lagi untuk kedua kalinya. Jika gagal, mencoba lagi untuk ketiga kalinya. Jika gagal, mencoba lagi untuk keempat kalinya. Terus seperti itu sampai dia berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan. Misalnya, saat seorang siswa mengikuti sebuah ujian, tetapi ternyata nilainya sangat jelek, maka dia akan mengembangkan jiwa optimisnya. Dia yakin untuk ulangan selanjutnya pasti mendapatkan nilai yang bagus. Maka dia belajar yang rajin, belajar yang tekun untuk mendapatkan apa yang dia harapkan. Sebaliknya, seseorang yang punya jiwa pesimis, maka ketika dia ujian nilainya jelek, dia akan putus asa, menyerah, yang ada dia mengeluh, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan gurunya. Dan yang paling parah, menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa Allah tidak adil karena temannya diberikan kecerdasan sementara dia tidak diberikan hal yang sama. Contoh sederhana, katakanlah misalnya ada dua orang, katakan Ahmad dan Hashim, kedua-duanya sakit kena DBD. Ternyata dua orang ini dirawat di rumah sakit yang sama dalam ruangan yang sama. Ahmad mempunyai jiwa yang optimis yang sangat tinggi. Dia berkeyakinan bahwa dia akan sembuh, akan sehat kembali, maka dia ikuti aturan-aturan diberikan oleh dokter. Sementara Hashim, jiwa pesimisnya sangat luar biasa. Dia mengeluh, dia khawatir, dia ketakutan.
akan tidak sembuh dari penyakit yang dideritanya. Hidup ini akan indah kita lalui ketika kita menjalaninya dengan penuh optimis yang sangat luar biasa. Sifat terpuji kedua yang harus dimiliki oleh setiap muslim adalah ikhtiar. Dikisahkan Imam Ibnu Hajar Asqalani adalah seorang ulama ahli hadis yang sangat luar biasa. Beliau hafal beribu-ribu hadis, bahkan karangan beliau itu dikatakan sampai 270 karangan yang beliau karang. Tetapi ketika sekolah dulu, Imam Ibnu Hajar Asqalani ini ada anak yang sangat pelupa. Ketika belajar di malam hari, ternyata beliau lupa di pagi harinya. Belajar di malam hari, ternyata beliau lupa di pagi harinya. Akhirnya merasa putus asa, kemudian beliau datang ke rumah gurunya untuk izin berhenti sekolah. Ketika ia pulang ke rumahnya, ternyata hujan. Ia berteduhlah di sebuah gua. Ternyata di gua itu, di depan gua itu ternyata ada air tes yang mengenai satu buah batu yang sangat keras. Diperhatikan kejadian itu, tetapi alangkah kagetnya beliau ketika didekati, ternyata batu yang diteteskan oleh air ini berlubang. Akhirnya beliau berpendapat, kalau seandainya batu yang sangat keras saja lama-lama bisa berlubang hanya dengan tetesan air, apalagi otak saya. Pasti kalau saya belajar setiap hari, lama-lama saya akan menjadi cerdas. Akhirnya beliau kembali ke madrasahnya, beliau sekolah lebih semangat lagi dan berhasil menjadi seorang ulama besar yang sampai sekarang nama beliau masih banyak dikenang oleh orang-orang. Dari kisah ini kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa optimis dan ikhtiar itu satu hal yang sangat penting untuk dimiliki agar kita berhasil dalam menggapai cita-cita yang kita inginkan. Apa itu ikhtiar? Ikhtiar adalah melakukan yang terbaik dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hasil yang paling terbaik. Dalam surah An-Najm ayat 39 dan 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa ana sa'yahu sawfa yura." Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya nanti. Ayat ini sesuai dengan peribahasa yang mengatakan seberapa besar usahamu, maka seperti itulah hasil yang akan engkau dapatkan. Contoh ikhtiar dalam kehidupan sehari-hari, orang yang ingin cerdas, ya harus belajar dengan rajin. Orang yang ingin kaya, ya dia harus banyak bekerja. Orang yang ingin masuk surga, maka dia harus beribadah. Dan orang yang ingin sehat, maka dia harus menjaga pola hidupnya. Ikhtiar itu adalah usaha yang harus dilakukan oleh setiap hamba untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu berusaha berikhtiar untuk merubah keadaannya sendiri. Ketika kita mengalami nilai yang jelek di sekolah, maka untuk mendapatkan nilai yang bagus, kita harus berikhtiar, usaha yang rajin, belajar yang tekun, insya Allah nilai kita akan berubah. Ketika kita hidup miskin, ingin jadi kaya, maka kita harus giat berusaha untuk bekerja dan juga hidup hemat. Ketika kita ingin masuk surga, maka kita harus beribadah yang rajin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah contoh-contoh ikhtiar yang sering kita alami dalam kehidupan sehari. Sifat terpuji ketiga yang harus dimiliki oleh setiap muslim adalah tawakal. Tawakal ialah berserah diri kepada Allah atas hasil yang didapat setelah berusaha secara maksimal mungkin. Jadi kita usaha dulu, kita ikhtiar dulu, setelah itu hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Imran ayat 553, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kita membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang menyertakan tawakal dalam setiap langkah dan usahanya, maka hal ini akan berdampak positif terhadap kepribadiannya. Dampak positif ini akan terlihat ketika usahanya berhasil maupun tidak berhasil. Ketika berhasil, alhamdulillah. Ketika tidak berhasil, dia akan bersabar karena yakin semua ini adalah terbaik yang Allah berikan kepadanya. Dalam surat At-Talaq ayat 3 Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh." Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala kebutuhannya. Ingat, tawakal itu bukan berarti berdiam diri, malas bekerja, tidak mau berusaha. Tetapi tawakal itu adalah kita usaha dulu, kita ikhtiar dulu, kita bekerja dengan semaksimal mungkin. Setelah itu hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hasil baik dari Allah, hasil buruk pun dari Allah. Hati menjadi tenang, pikiran pun menjadi lapang. Anak-anak yang soleh dan soleha, semoga penjelasan tadi yang Bapak berikan bisa memberikan gambaran untuk pemahaman kalian tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Untuk selanjutnya, Bapak akan merangkum materi ini biar kalian lebih memahami kembali tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Sebagai penutup video pada kali ini, ada hal-hal yang harus kalian jawab berkaitan dengan materi yang Bapak sampaikan tadi ya. Silakan kalian tulis jawabannya di kolom komentar video ini. Yang pertama, bagaimana cara menumbuhkan sifat optimis pada diri seseorang?
Silakan kalian tulis jawabannya di kolom komentar kalian. Yang kedua, apa manfaat sifat optimis, ikhtiar, dan tawakal bagi seseorang? Silakan dikomentari juga. Pertanyaan yang ketiga, ini pertanyaan tingkat dewa nih, membutuhkan kejujuran diri kalian sendiri. Yang ketiga, menurut kamu ini termasuk golongan anak yang optimis atau pesimis? Coba berikan alasannya mengapa. Yang keempat, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan setiap Muslim untuk bertawakal setelah mengerjakan sesuatu? Mengapa ya? Silakan kalian tulis jawabannya semuanya di kolom komentar kalian. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.